Hai semua, aku Charlie di sini dan di video kali ini aku akan memberikan presentasi lengkap tentang kepemilikan tunggal dan segala sesuatu yang perlu kamu ketahui tentangnya. Jadi, jika kamu adalah pemilik bisnis baru, kamu mungkin akan bertanya-tanya apa perbedaan kepemilikan tunggal, LLC, S Corp, C Corp, dan semua itu. Kabar baiknya adalah kamu bisa langsung memulai bisnis kamu dengan kepemilikan tunggal. Ini adalah entitas bisnis default yang otomatis diberikan saat kamu mulai menghasilkan uang dengan bisnis atau usaha sampingan apapun yang kamu miliki. Ada banyak hal penting yang perlu kamu ketahui. Kita akan membahas semua langkah yang berbeda, pengaturan, dan memastikan bahwa kepemilikan tunggal kamu dikelola dengan benar. Kita akan membahas pro dan kontra, dan apakah masuk akal mendirikan LLC, S Corp, atau jenis entitas bisnis lainnya. Jika kamu tidak tahu banyak tentang kepemilikan tunggal, video ini akan menjawab semua pertanyaan kamu. Dan jika tidak, silakan tinggalkan pertanyaan di bawah, dan aku akan berusaha menjawabnya. Semua sumber daya yang kita bicarakan di dalam video ini ada di deskripsi di bawah. Mari kita mulai. Jadi, pertama-tama, apa itu kepemilikan tunggal? Kepemilikan tunggal adalah bisnis yang tidak tergabung yang dimiliki oleh satu orang. Misalnya, jika aku mulai membalik sofa dan mulai menghasilkan uang, maka aku otomatis dianggap sebagai pemilik tunggal. Ini tidak memerlukan pendaftaran federal, meskipun bisa memilih untuk mendapatkan EIN. Semua keuntungan dari bisnis kamu akan dikenakan pajak sebagai pajak penghasilan pribadi. Jadi semuanya adalah pass-through. Pada dasarnya, kepemilikan tunggal adalah entitas bisnis default yang otomatis diberikan pada saat kamu mulai menghasilkan uang. Tidak ada yang perlu kamu lakukan untuk memiliki kepemilikan tunggal. Ini adalah nama teknis bisnis defaultnya. Seperti yang aku katakan, kepemilikan tunggal tidak memerlukan dokumen khusus. Dan jika kamu menjalankan bisnis sendirian dan dianggap sebagai pemilik tunggal, kabar baiknya adalah semua keuntungan yang kamu hasilkan akan langsung masuk ke kamu. Dan kamu tidak perlu berbagi dengan pemegang saham lain atau semacamnya. Dalam hal berbagai jenis kepemilikan tunggal, kamu bisa menjadi kontraktor independen, melakukan pekerjaan kreatif, memiliki bisnis fisik. Meskipun jika kamu memiliki bisnis sebesar itu, mungkin akan masuk akal untuk mendirikan LLC atau S Corp. Ada juga waralaba, orang-orang yang melakukan usaha sampingan menjual barang. Hampir sebagian besar bisnis yang bisa kamu lakukan bisa menjadi kepemilikan tunggal. Dengan kepemilikan tunggal, kamu memiliki kendali penuh atas bisnis kamu. Kamu adalah satu-satunya CEO. Dan ini bekerja sangat baik untuk bisnis pemilik tunggal yang tidak perlu berbagi keuntungan atau aset. Tentu saja, ini juga membuat lebih sulit untuk membangun bisnis jika kamu hanya sendiri. Dan selain itu, kamu harus mengajukan pengembalian pajak dan membayar pajak atas penghasilan atau keuntungan yang akan masuk dalam pengajuan pajak pribadi kamu. Aku akan membahas lebih lanjut tentang ini nanti. Dengan kepemilikan tunggal, seperti halnya dengan LLC atau S Corp, kamu bisa mempekerjakan sebanyak mungkin orang yang kamu inginkan. Dan ini seperti bisnis yang didasarkan pada kamu, berdasarkan nama kamu, jika itu masuk akal. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana kamu bisa mengatur kepemilikan tunggal kamu agar berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tidak ada dokumen yang perlu diajukan untuk mendaftarkan bisnis kamu sebagai kepemilikan tunggal. Itu adalah defaultnya. Jadi kamu bisa melewatkan bagian pengajuan ini. Langkah pertama, seperti dalam bisnis apapun, adalah memilih nama bisnis kamu dan mendaftarkannya ke negara bagian jika perlu. Kamu bisa melihat apakah bisnis kamu sudah terdaftar dengan merek dagang atau belum. Ini selalu baik dilakukan, tapi tentu saja jika bisnis kamu sangat kecil, mungkin tidak perlu. Tapi jika ini adalah sesuatu yang ingin kamu kembangkan menjadi bisnis besar, kamu perlu mencari di situs web USPTO untuk melihat apakah nama bisnis kamu tersedia. Jika tidak, pilih nama lain karena jika sudah digunakan, perusahaan tersebut bisa menuntut kamu atas kerugian karena menggunakan nama merek yang terlalu mirip atau sama dengan mereka. Jika kamu ingin mendapatkan merek dagang, kami akan meninggalkan link di bawah untuk cara termudah mendapatkan merek dagang. Ini memang memerlukan biaya, tapi sepadan jika kamu ingin membangun bisnis jangka panjang. Langkah selanjutnya, kamu ingin mendaftarkan nama DBA kamu. Jika kamu berbisnis dengan nama yang bukan nama kamu sendiri, misalnya, namaku Charlie Cheng. Jika bisnisku bernama Charlie Cheng, aku tidak perlu DBA. Tapi jika aku berbisnis dengan nama Charlie Cheng Kreatif atau semacamnya, aku perlu DBA. DBA adalah singkatan dari Doing Business As, juga dikenal sebagai FBN atau Fictitious Business Name. Ini membuat bisnis kamu lebih formal jika kamu berbisnis dengan nama lain selain nama kamu sendiri. Kami akan meninggalkan link di bawah jika kamu ingin mendapatkan DBA atau FBN. Prosesnya cukup sederhana, meskipun tidak 100% diperlukan, meskipun kamu seharusnya melakukannya. Tapi jika bisnis kamu sangat kecil, mungkin tidak sepadan dengan waktu kamu. Tapi hanya untuk melakukannya dengan benar, jika kamu berbisnis dengan nama lain selain nama kamu perlu DBA. Kamu juga ingin membeli dan mendaftarkan nama domain. Memiliki kehadiran web sangat penting.
Ini sangat membantu kamu dalam pemasaran kamu. Aku merekomendasikan mencari nama domain yang sama dengan nama bisnis kamu. Jadi pada dasarnya memasarkan bisnis melalui website. Di sanalah calon klien atau siapapun akan bisa melihat pekerjaan kamu. Mungkin bahkan memesan layanan kamu atau mengirim pesan kepada kamu. Jika kamu mencari platform pembuatan website yang baik, aku sangat merekomendasikan Wix. Sangat terjangkau. Mereka memiliki paket gratis, tapi aku sangat merekomendasikan mendapatkan paket berbayar karena itu akan memungkinkan kamu menggunakan nama domain khusus yang sangat penting. Jika kamu ingin tutorial lengkap tentang Wix, linknya ada di bawah di deskripsi. Selain itu, kamu mungkin perlu mendaftar untuk lisensi bisnis jika kamu butuhkan. Secara pribadi, aku tidak melakukannya saat memulai bisnis fotografiku. Tapi jika kamu ingin melakukannya dengan benar, kamu perlu memiliki lisensi yang sesuai. Terkadang kamu mungkin memerlukan lisensi bisnis untuk bisa membuka rekening bank bisnis. Tapi seringkali mereka tidak memerlukannya. Kamu hanya perlu nomor EIN. Selain itu, mungkin ada izin atau lisensi yang kamu perlukan tergantung pada lokasi dan jenis bisnis kamu. Jadi, lakukan riset sendiri. Langkah berikutnya adalah opsional, yaitu mendapatkan EIN. EIN adalah singkatan dari Employer Identification Number. Mendaftar EIN gratis, cepat, dan sangat mudah. Kamu juga bisa membayar layanan seperti Inkfile untuk melakukannya. Tapi jika kamu ingin melakukannya sendiri, sangat mudah. Untuk pemilik tunggal, kamu tidak perlu EIN jika kamu tidak memiliki karyawan atau rencana pensiun. Jika kamu memiliki karyawan atau rencana pensiun, bisnis kamu mungkin cukup besar dan menghasilkan cukup uang sehingga masuk akal untuk memiliki LLC atau S-Corp. Jadi ini adalah langkah opsional. Kamu bisa membuat rekening bank terpisah atas nama kamu sendiri untuk memisahkan keuangan pribadi dan bisnis kamu. Langkah berikutnya adalah membuka rekening bank bisnis. Kamu tidak perlu melakukan ini jika kamu adalah pemilik tunggal. Uang bisa masuk ke rekening bank pribadi kamu yang diperlakukan sama karena ini adalah bisnis pass-through. Tapi memiliki rekening bisnis terpisah adalah ide yang bagus jika kamu ingin serius menjalankan bisnis kamu. Aku sangat merekomendasikan mendapatkan rekening bank bisnis terpisah. Salah satu yang kami rekomendasikan adalah Novo. Linknya ada di deskripsi. Ini membantu memisahkan keuangan pribadi dan bisnis kamu. Jika kamu membuat EIN, kamu bisa mulai membangun kredit bisnis dan mendapatkan pinjaman bisnis dan pembiayaan. Selanjutnya, kamu perlu memiliki sistem akuntansi. Ini penting karena kamu ingin melacak pendapatan dan pengeluaran bisnis kamu. Kamu ingin tahu apa yang sedang terjadi? Kami merekomendasikan menggunakan QuickBooks. FreshBooks juga bagus, tapi kebanyakan orang menggunakan QuickBooks. Ini cara terbaik untuk mengatur keuangan kamu sehingga memudahkan persiapan pajak. Tidak mudah dilacak dan diatur dengan baik. Jadi itu membuat persiapan pajak lebih mudah. Iya, seperti yang aku sebutkan sebelumnya ke kalian. Jika bisnis kamu sangat kecil, uang bisa masuk ke rekening bank pribadi kamu. Tapi kamu tetap perlu melaporkannya sebagai penghasilan pada pajak kamu menggunakan Schedule C atau Form 1040. Ini adalah bagian dari pengembalian pajak pribadi kamu. Jadi, kamu akan mencantumkan semua penghasilan dan pengeluaran pada formulir itu. Ini seperti pengajuan pajak bisnis kamu. Itu masih terhubung dengan kamu. Jadi, ada di pengembalian pajak pribadi kamu. Untuk setiap bisnis dan kepemilikan tunggal kamu akan memiliki Schedule C 1040 terpisah. Pada formulir itu, kamu akan mencantumkan semua penghasilan dan pengeluaran untuk bisnis tersebut. Ini yang aku lakukan sebelum aku mendirikan LLC dan S-Corp pertama. Semua pendapatan bisnis ada di Form 1040. Kamu mungkin ingin berinvestasi dalam asuransi bisnis. Tapi hal buruk tentang itu adalah bahwa tidak Tergantung pada jenis layanan atau bisnis kamu. Mempekerjakan karyawan juga penting. Aku mulai bisnis sendirian, tapi itu membuat pertumbuhan bisnis lebih lambat. kamu tidak bisa berkembang secepat itu jika kamu tidak bekerja dalam tim. Aku sangat merekomendasikan memperkerjakan bantuan jika kamu bisa. Karyawan sedikit lebih sulit diatur daripada kontraktor independen, tetapi memungkinkan kamu untuk memanfaatkan waktu orang lain dan membantu bisnis tumbuh lebih cepat. Langkah 11 adalah membayar pajak yang diperlukan. Ini sangat penting, seperti yang sudah kita bahas. Sebagai pemilik tunggal, kamu perlu membayar pajak penghasilan atas semua uang yang kamu hasilkan. Kamu bisa menggunakan Schedule C pada Form 1040 untuk melaporkan semua penghasilan dan pengeluaran kamu. Ini bisa menghasilkan kerugian dan itu tidak masalah. Semuanya akan digabungkan dengan penghasilan pribadi kamu. Ini sangat penting. Jangan sampai tidak mengajukan pajak bisnis kepemilikan tunggal kamu. Ini bisa menyebabkan masalah besar dan penalti cukup berat. Ya, jadi jangan mengabaikan pembayaran pajakmu. Kamu juga ingin membuktikan kepada IRS bahwa bisnis kamu bukan sekadar hobi. Beberapa orang membuat bisnis kepemilikan tunggal palsu seperti fotografi, membeli banyak peralatan, tidak menghasilkan uang, dan melaporkan kerugian.
Jadi mereka hanya melaporkan kerugian pada formulir 1040. Kamu bisa melakukan itu selama 1 atau 2 tahun, tapi setelah itu IRS akan menganggap ini bukan bisnis tapi sebenarnya hobi, dan mereka tidak akan mengizinkan lagi. Kamu perlu membayar pajak federal untuk bisnis kepemilikan tunggal kamu. Mungkin perlu membayar pajak penghasilan negara bagian, tergantung di negara bagian mana kamu berada. Ada juga pajak pekerjaan mandiri sebesar 15,3% dan mungkin pajak lokal lainnya. Kamu juga mungkin perlu membayar taksiran pembayaran kuartalan jika kamu menghasilkan banyak uang. Itu sebabnya sangat penting melacak pendapatan dan pengeluaran kamu. Aku ingin menekankan bahwa untuk jenis bisnis apapun, Pencatatan sangat penting untuk bisnis apapun. Simpan kwitansi, email, faktur, kontrak, dan lainnya. Pastikan laporan bank dapat diakses, punya salinannya, dan tentu saja memiliki sistem pembukuan. Jika ingin software pembukuan, kamu bisa gunakan Excel jika keuangan kamu tidak terlalu rumit. Tapi untuk bisnis apapun, aku sangat merekomendasikan QuickBooks. Sekarang, mari kita bicara tentang beberapa kelebihan dan kekurangan memiliki kepemilikan tunggal. Dan apakah ini terbaik untuk kamu? pertama-tama mari kita bicarakan keuntungan-keuntungannya. Jadi, tentu saja ada biaya awal yang minimal. Tidak memerlukan biaya hukum, tidak ada biaya pengajuan, dan tidak ada pajak waralaba minimum seperti pada LLC dan S-Corp. Ada juga manfaat pajak. Kamu perlu LLC atau S-Corp untuk mendapatkan pengurangan pajak. Jadi, sebagai pemilik tunggal, setiap biaya yang terkait dengan bisnismu sebenarnya bisa dikurangkan pada, kamu tahu, seperti yang aku bilang, Schedule C. Dan itu akan mengurangi penghasilanmu. Tujuan dari ini adalah kita ingin mendapatkan penghasilan bersih serendah mungkin karena itu akan mengurangi jumlah pajak yang kita bayar. Tentu saja, jika kamu memiliki kepemilikan tunggal, itu hanya akan menjadi kamu dan kamu akan memiliki kontrol langsung atas bisnismu. Mengenai kerugiannya, ada beberapa. Pertama, adalah tanggung jawab pribadi. Jadi ketika kamu memiliki kepemilikan tunggal, tidak ada penghasilan hukum antara kamu dan bisnismu. Jadi, jika bisnismu melakukan sesuatu yang salah dan dituntut oleh seseorang, mereka sebenarnya bisa mengejar tidak hanya aset bisnismu, tetapi juga aset pribadimu. Jika kamu memiliki banyak ekuitas di hipotekmu atau apapun itu. Jika kamu memiliki bisnis di mana kamu mungkin dituntut, maka mungkin masuk akal untuk mendirikan LLC. Kekurangan besar adalah bahwa kehidupan pribadimu tidak terpisah dari bisnismu. Hal kedua adalah sulit untuk mengumpulkan modal. Jika kamu seorang pemilik tunggal, kamu mungkin tidak memerlukan modal, tetapi hanya sesuatu untuk kamu ketahui. Itu bisa sangat terbatas dalam hal seberapa besar kamu bisa membangun bisnismu jika itu adalah kepemilikan tunggal. Jadi, ketika datang ke kepemilikan tunggal versus kemitraan versus LLC atau S-Corp, kamu ingin mempertimbangkan apa yang tepat untuk bisnismu. Jika kalian baru memulai, belum menghasilkan uang, dan melakukan jenis bisnis yang tidak akan membuatmu dituntut, maka kamu mungkin bisa tetap sebagai kepemilikan tunggal. Jika kamu memiliki 2 orang yang bekerja sama, kamu akan memerlukan kemitraan. Jika kamu benar-benar menginginkan perlindungan tanggung jawab pribadi, serta kemungkinan manfaat pajak lebih lanjut, maka masuk akal untuk membuat LLC, S-Corp, atau jenis bisnis lainnya. Aku pikir untuk kebanyakan dari kalian yang menonton ini, jika kamu baru saja memulai, baru mulai menghasilkan uang, kepemilikan tunggal sepenuhnya baik-baik saja. Biarkan saja seperti itu, dan biarkan bisnis melapor di Schedule C-mu. Tetapi, setelah kalian benar-benar memulai bisnis yang ingin benar-benar kalian kembangkan atau yang ingin kamu pisahkan secara pribadi, maka masuk akal untuk mendapatkan LLC atau S-Corp. Jika kamu menghasilkan lebih dari, katakanlah, $40.000 keuntungan bersih per tahun di bisnismu, aku akan mengatakan bahwa itu mungkin masuk akal untuk mendapatkan LLC. Ketika kamu mendapatkan LLC, pastikan itu dikenakan pajak sebagai S-Corp. Ada formulir untuk kalian isi agar dianggap sebagai pemilihan S-Corp. Atau kalian bisa langsung membuat S-Corporation sendiri. Ini sedikit rumit. Kami memiliki banyak video lain tentang topik ini di channel ini. Jadi, jangan ragu untuk merujuk ke sana jika diperlukan. Pada dasarnya, kamu bisa menghemat banyak uang jika menghasilkan lebih dari $40.000 keuntungan bersih dengan beralih ke LLC yang dikenakan pajak sebagai S-Corp. Itu pada dasarnya menghindari pajak 15,3% dari pekerjaan mandiri pada setiap distribusi. Kita tidak akan membahas detailnya dalam video ini, tapi ketahuilah bahwa itu adalah alasan terbesar mengapa orang beralih ke LLC atau S-Corp. Hey guys, apakah kalian ingin mendapatkan tutorial lengkap cara mendirikan LLC atau S-Corp? Kami akan meninggalkannya di link di bawah. Karena itu mungkin pilihan yang lebih baik untuk kalian. Jadi ya, itu pada dasarnya semua yang perlu kalian ketahui tentang kepemilikan tunggal dan apa artinya bagi kalian sebagai pemilik bisnis. Mulailah saja, pergi keluar sana. Mungkin buat DBA atas nama kamu sendiri untuk bisnismu yang sebenarnya. Dan mulailah menghasilkan uang. Setelah beberapa waktu, kalian sebenarnya bisa membentuk LLC atau S-Corp dan membuat bisnismu lebih resmi. Jadi, itu saja untuk video hari ini. Aku sangat berharap kalian mendapatkan manfaat darinya.
Kamu bisa merujuk ke video ini kapan saja, karena kita membahas banyak hal. Jika kamu menikmati video ini, pastikan untuk menekan tombol like dan juga subscribe untuk konten seperti ini. Channel ini didedikasikan untuk panduan tutorial gratis yang membantu kamu memulai bisnis. Terima kasih atas waktumu, sampai jumpa di video berikutnya.